好，好，大家今天都用餐了吗？ Teman-teman sudah pada makan sore ini? Oke, 大家可能有的还在路上，有的在公司，又有的已经在家里了，是吧？Ya, teman-teman mungkin ada yang di jalan, ada yang mungkin masih di kantor, ada yang mungkin sudah di rumah ya. 好，无论大家在哪儿，我都祝大家一切顺利，平平安安呀。Semoga semuanya dilancarkan ya, walaupun dimanapun teman-teman berada. Oke, 好，大家这个星期过得好吗？teman-teman apa kabarnya minggu ini？有什么要跟我分享的吗？可以写在我们的评论区ya, boleh teman-teman chat ya di kolom chat yang mau berbagi dengan saya. 好的，sambil saya share screen bahan minggu lalu. 好。OK，稍等啊。好，同学们也可以想一想，我们上星期是到哪了？teman-teman juga boleh ingat kembali ya, minggu lalu kita terakhir sampai di mana? Oke, oke, 好，我看一下。saya belum share ya. Oke. 好，我看一下啊，上星期是到了37页 paling atas ya, halaman 37, 第八 format 7 terakhir gitu ya. Sekarang kita ke 8, 对吗？iya, karena ada beberapa jawaban ya. 好，halaman 37 ya. Oke, 等一下，我看一下啊。OK， 37。哦，到了炒鱿鱼，对吧？Ya, sampai di kemarin penjelasan saya tentang dipecat ya. Kenapa? Apa namanya? Disebut 炒鱿鱼. 好，好的。nanti kita lanjut berarti format ke-8. 好的，谢谢大家 tadi yang sudah bantu jawab ya. 到第7，好的，Ibu Lina 呀。好，刚才有谁跟我分享什么？Oke, Ibu Tata ya, 我在家里很好。kabarnya baik ya. Ibu 秀珍过得很好呀。的nya pakai 双人的呀，过得很好双人的，bukan de yang milik ya, tapi 双人的 yang satu lagi, Ibu. Mungkin tadi pas ketik salah pilih ya. Bisa jadi kadang-kadang kita ketiknya terlalu cepat, itu juga bisa jadi ya. Jadi bukan karena nggak tahu. Oke, baik ya. Ini ya, 谢谢 Vincent ya, yang sudah ucapin ulang tahun ya. 谢谢大家 dan beberapa teman-teman yang lain, ada Jennifer juga. 然后还有谁？Ibu Nani ya. 好，谢谢你们的祝福。Thank you buat ucapannya ya. 同样的祝福也送给大家，希望大家身体健康，梦想成真ya. Semoga teman-teman sehat-sehat semua, apa yang diimpikan juga tercapai. 好，kalau gitu kita akan langsung lihat ke halaman 37 ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh buka halaman 37. Kita akan lihat format ke-8 ya. Kemarin terakhir sampai kalimat keempat. Kalimat keempat, kemarin saya bahas tentang 炒鱿鱼 ya. Jadi kenapa disebut 炒鱿鱼? Karena gulung ya, gulung tikarnya karena dipecat ya.
Oke, teman-teman kita lihat format ke-8 di mana si Jiu ini dia ada pasangannya dan dia digunakan sebagai kata sambung ya. Kalau kita bilang di dalam bahasa Indonesia seperti kata sambung yang dimana dia adalah satu pasang atau satu set dengan 只要什么什么就 ya gitu ya, artinya asalkan dan yang penting gitu ya. Asalkan atau yang penting maka. Nah di situ 就-nya jadi maka. Kalau kita translate secara terpisah, kita akan berpikir maka itu kan 所以 gitu ya. Benar nggak? 所以 maka. 因为所以 mungkin teman-teman tahu ya. Nah, tapi khusus untuk ini, dia memang ditranslate-nya maka, tapi pasangannya adalah 只要什么什么就. 就 tetap partikel sih ya. Cuma kalau kita nggak artikan kan jadi kalimat itu ada sesuatu yang kurang lengkap. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin asalkan bla bla bla, yang penting bla bla bla, maka jadi ada syarat ya. Teman-teman bisa merasakan oh ada syarat. Misalnya syaratnya apa, maka akan begini gitu ya. Nah, kita akan lihat ke contoh kalimat. Teman-teman boleh lihat kalimat pertama ya. Oke. Saya akan minta volunteer untuk bantu baca, sekalian kita latihan nada ya, oke ya. Nah, 首先呢，还没开始之前，还没开始念，我要祝大家端午节愉快，端午节快乐，端午节吉祥ya. Boleh beberapa cara ngomong ya. 端午节hari ini salah satu festival besar apa ya menurut tradisi Chinese gitu ya, karena kita makan bacang gitu ya teman-teman. Makan bacang, 大家都吃粽子吗? Teman-teman hari ini udah pada makan bacang ya. Benar-benar setahun berlalu begitu cepat ya. Saya ingat tahun lalu kalau nggak salah di program menjawab, saya bahas tentang cerita festival hari ini gitu ya, Tuan Wujie. Terus kita bahas kenapa makan bacang dan segala macamnya. Nah ini udah 1 tahun lagi ya, nggak berasa. Oke ya, 好,都吃了是吧? Oke ya, pada sudah makan. Ini ada banyak yang sudah respon ke saya ya. Yang belum makan, boleh ya sambil makan, sambil boleh dengar ulang lagi rekaman tahun lalu. Kita bahas ya cerita kenapa ada makan bacang dan festival Dragon Boat. Ya, jadi festival kapal naga. 好的, kalau gitu kita lanjut dulu. Oke, sudah ada yang tunjuk tangan ya. Ibu Lili boleh bantu saya baca kalimat pertama, kedua, dan ketiga ya. 3 kalimat pertama. Oke, saya unmute dulu. 晚上好，老师。晚上好, Ibu Lili. 请您帮我念一下第1到第3, silakan. 1、2、3. 只要你努力学习，就会有进步。很好。只要你努力学习，就会有进步。Bagus, Ibu. Nadanya sudah banyak perkembangan ya. Oke, kalimat kedua. 只要你好好说，那就好好听。听 tehai. 对，听。听。boleh sekali lagi. 只要你好好说，他就好好听。只要你好好说，他就好好听。听，对。第3。只要不ini kata baru ya. 损害别人 oke. 就好。好，boleh sekali lagi kalimat ketiga. 只要不损害别人就好。只要不损害别人就好。好，谢谢Ibu Lili. 谢谢老师。很好, 已经很进步了ya. Sudah banyak perkembangan dan saya merasakan Ibu berusaha membaca sesuai nada. 谢谢，再见。谢谢老师。不客气。
Oke, kita lihat dulu ya. Arti-artinya mungkin teman-teman juga sudah lihat di modul, ada arti di bawah ya. Mungkin sekilas saya jelasin. 只要你努力学习，就会有进步. Jadi apa namanya? Di sini yang tadi saya bahas bahwa 只要什么什么就, dia memang satu paket. Dan kalau kita bilang di bahasa Indonesia seperti kata sambung ya. 只要 yang artinya asalkan atau yang penting. Jadi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu rajin belajar, maka akan ada kemajuan. Saya rasa itu benar ya. Belajar di sini nggak cuma belajar dalam konteks pelajaran, tapi belajar banyak hal. Saya rasa semua hal begitu ya. Kalau kita rajin belajar, rajin diimprove, saya rasa pasti ada kemajuan. 就会有进步. Cuma prosesnya aja teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Itu saja ya. Kalau kita bilang setia sama proses, pasti ada hasil yang kita tuai. 只要你努力学习，就会有进步。进步 itu kemajuan ya. Di sini jadi kata benda, ada kemajuan. Oke, 再来第二，只要你好好说，他就会好好听。Saya rasa ini kata-kata juga sehari-hari ya. Asalkan kamu ngomong baik-baik, dia juga pasti dengar. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau bahasa Mandarin kita boleh bilang ya, apa ya? Kita keluarin apa, ya orang pasti responnya apa ya. Jadi kalau ngomong baik-baik, saya rasa semua orang pasti happy mau dengerin, walaupun mungkin semacam kritikan atau masukan. Tapi kalau kita ngomong baik-baik, dengan nada yang baik gitu ya, saya rasa semua orang akan dengerin ya, seperti itu. 只要你好好说，他就好好听，他就好好听. Jadi 只要什么什么就. Kalau ada subjek pasti apa ya? Subjeknya ditaruh depan 就. Teman-teman bisa lihat perbedaan format pertama dan juga format kedua. Sampai di sini oke? Oke, kalau misalnya ini saya lanjut dulu ya. Kosakatanya sih masih yang apa sering kita perbaiki gitu, pelajari gitu ya. Oke, 再来我们看第三个句子 kalimat ketiga. 只要不损害别人，对，不nya harus nada 4 ya. Pu, 对, tadi ada siapa yang kasih tahu saya pu bukannya nada 4 ya, ada fei ai. Sisi nih, ya pu. Karena ada yang bisa kasih tahu saya, wei shemana? Kenapa dia ada nada 2, ada nada 4 gitu ya. Khusus untuk pu dan i dulu kita pernah bahas di modul 1 apa 2 gitu ya. Nah, di sini teman-teman boleh bantu saya revisi, punya harus nada 4. 不损害别人就好. Oke ya, saya lihat belum ada chattingnya, mungkin masih ketik, nggak apa-apa. Jadi gampangnya adalah pu, nada aslinya adalah nada 4. Ini nada sebenarnya ya. Saya kasih istilah nada asli. Artinya dia kalau sendiri pasti bacanya nada 4 gitu ya. Nah, kenapa dia berubah jadi nada 2? Kalau belakangnya nada 4. Nah, selain itu semuanya akan nada 4 ya. Nah, kalau pu lebih gampang ya, dia cuma ada 2 gitu ya. Yang asli nada 4. Tapi ketika dia ketemu belakangnya itu nada 4, maka dia nggak bisa nada 4, dia akan berubah jadi nada 2. 比如说 yang sering kita bilang hui, oke, jadi pu hui, karena hui-nya nada 4, kayak gitu. Nah, selain itu si pu tidak akan berubah nada ya, tetap nada 4. Pu lebih mudah dibandingkan i ya. Kalau i kita masih ada ketentuan dia artinya apa, apakah urutan dan sebagainya, seperti itu ya. Pu hui misalnya, karena hui nada 4 maka punya jadi nada 2 ya. Kita review, mungkin teman-teman yang ikut dari modul awal sudah tahu ya, ini sering banget ya. Oke, boleh bantu saya revisi ya, punya jadi nada 4. 只要不损害别人就好. Asalkan tidak merugikan orang lain atau jangan merugikan orang lain, maka oke. Di sini maka oke artinya ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang orang tanya pendapat kita bilang 随便，只要不损害别人就好. Jadi artinya syarat kita juga simple, yang penting tidak merugikan orang lain gitu ya, maka oke ya 就好. 只要好好学习就好. Misalkan kadang-kadang kita mau pesen panjang banget sama
anak kita contoh ya, terus anak kita bilang, hao mama, 我都懂了 gitu ya, oh mama, saya semuanya udah paham. Terus si mama ini terakhir kasih ya pesan lah, pesan singkat gitu ya, artinya tidak mau ngomong banyak lagi, intinya 只要你努力学习就好, mama 不多说, misalnya contoh gitu ya, asalkan kamu 努力学习, rajin belajar, 就好, maka oke lah. Artinya dia nggak, si mama udah nggak kasih embel-embel yang lain gitu ya, 就好. Jadi boleh dipakai seperti itu. Terus mama 不多说, 不多说 artinya tidak banyak ngomong lagi deh gitu ya, seperti itu. 只要好好学习就好啊，只要什么什么就好, boleh. 只要你不迟到就好. Misalnya ya, kadang-kadang kita bilang orang ini sering telat sehingga mengakibatkan acara kita tertunda dan segala macam. Jadi karena besok ini sangat penting, misalnya contoh nggak boleh telat, maka teman-teman bilang ya, misalnya dia bilang, 我能帮到什么? Misalnya contoh gitu ya, orang ini bilang, saya bisa bantu apa ya gitu. Nah kebetulan teman-teman ada ketua panitia contoh. Nah maka teman-teman bilang, 只要你不迟到就好. Ya jadi nggak perlu bantu apapun, yang penting tuh kamu nggak telat, maka udah oke gitu ya. Artinya udah bantu banget gitu. Nah di belakangnya boleh pakai 就好. 就行也可以 ya teman-teman kalau misalnya oh 老师就好nya boleh nggak saya ganti 就行 可以 jadi 好nya boleh teman-teman ganti 行 artinya oke ya jadi tidak terlalu panjang komen di belakang tapi yang penting syarat depannya. Oke, saya undang teman-teman untuk bikin kalimat, mungkin lebih ke translate ya. Kalau bikin kalimat kita agak luas kan, pasti teman-teman punya banyak versi kalimat. Mungkin dari saya, terus teman-teman yang basic juga boleh ikutan untuk mentranslate ya, berdasarkan dari kosakata yang telah kita pelajari. 我想一下啊，Oke, asalkan bisa dapat kerjaan yang bagus, maka saya akan pindah ke kota lain. Ya, oke ya. Sebentar, saya share. Jadi saya bantu tulisin untuk memudahkan teman-teman yang benar-benar basic mau latihan bikin kalimat ya. Oke, 我们看一下 tadi kalimat saya adalah Bu Sun Hai, punya nada 4, Ibu Indayani. Ya, dibantu koreksi ya. Jadi punya harus nada 4. Tadi kalimat saya kayaknya oke. Yang penting atau asalkan gitu ya sama. Bisa dapat tips buat teman-teman yang lagi translate pekerjaan yang baik gitu ya. Pekerjaan yang baik ini satu frase ya teman-teman ya, bagi yang lagi mentranslate. Yang penting bisa dapat pekerjaan baik, maka saya akan pindah, 我不知道我们学过吗? Kalau enggak nanti saya kasih ya. Maka saya akan pindah ke kota lain. Jadi intinya format kalimat ini lebih ke orang itu ada syarat gitu. Syaratnya apa? Oh syaratnya yang penting dapat pekerjaan yang baik. Nah baik itu tergantung ya, setiap orang beda-beda. Ada yang baik karena lingkungan, ada yang baik karena gaji, ada yang baik karena masa depan. Nah itu banyak hal ya, dan memang relatif ya, tergantung orang fokusnya apa. Maka saya akan pindah ke kota lain. Artinya orang ini ya syaratnya yang penting dapat pekerjaan yang bagus, maka dia mau keluar dari zona nyaman ya, mungkin dia akhirnya harus merantau ke kota lain juga oke, kayak gitu. Itu kalimat pertama ya, kita coba lagi satu ya. Asalkan kamu bisa paham saya, maka oke. Ya, saya kasih satu yang belakangnya nggak pakai embel-embel ya. Silakan teman-teman. Kota itu 城市. Kota adalah 城市.
kota. Ya. Pindah di sini pakai pan. Kita pernah dapat panca kalau nggak salah ya, atau saya lupa. Ya, pan ini pindah. Memindahkan, pindah sama. Sehingga kalau misalnya pindah rumah, 我们说搬家, pindah rumah. 家 rumah ya. Terus kalau misalnya pan 桌子. 桌子 ini meja. Berarti pan 桌子 memindahkan meja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi boleh untuk kita pindah rumah atau maksudnya memindahkan sesuatu barang. Memindahkan meja, kursi, dan sebagainya. Pan. Oke. Ya, teman-teman nanti boleh cocokin sama kunci jawaban. Saya akan minta yang tunjuk tangan untuk bantu jawab ya. Oke, Ibu Rinawati, silakan kalimat pertama. Yang benar-benar belajar banget, silakan dicoba terus. Ya, 晚上好。第一的是吗？对对，第一的silakan Ibu. Ya, 只要你会 yang penting yang penting saya bisa dapat ya. Ya, kalimat pertama ya. 只要会拿到新工作，我就会搬去别的城市 ya, 城市 bacanya 城市. Yang pertama boleh Ibu sekali lagi 只要会拿到新工作. Di sini kita pakai nang ya, bisa. Oke. 只要会 terus dapat ini mendapatkan ya, artinya menemukan gitu ya. Bahasa Indonesianya kayak gini, tapi kita balik lagi maksudnya di sini lebih ke menemukan, benar nggak? Nah, jadi kalau natau itu barang. Ya, ya. Oke ya, kalau ini mendapatkan menemukan pekerjaannya. Jadi 只要能找新工作呀。找到，对，找到pekerjaan yang baik. 好工作。好的工作，对。好的工作。maka 我就会搬。OK， 我搬去。就会搬去别的城市。搬去 boleh, 搬到 boleh, ya. 别的城市 benar-benar. 别的城市. Oke, Ibu boleh bantu saya baca sekali lagi yang di layar. 只要能找到好的工作，我就会搬去别的城市。很好，谢谢您。再见。谢谢老师。Terima kasih ya, sudah bagus ya, sedikit saja untuk penggunaan kosakata. Pantau 可以，搬去也可以。只要找到好的工作，只要 oke, tanpa neng juga nggak apa-apa ya. Ini saya lihat di layar ada chattingan. 只要找到好的工作，我就会搬。Pannya perlu ada去 sama tau. Ya, jadi ini perlu. Kalau yang boleh dihilangkan yang saya kurungin, ini nggak masalah. Ya, 只要找到好的工作，只要能找到好的工作 masih oke. Tapi kalau pan harus antara pan 去 atau pan tau. Nggak bisa pan 别的城市, nggak bisa. Karena ini pindah ke pan tau atau 去 itu lebih ke. Kalau pan cuma memindahkan gitu ya. Jadi akan berbeda arti. 别的城市 ya. Tadi ada kalimatnya Friska. 好，再来是
Tetau mendapatkan untuk barang, Ibu Teresia. Sama untuk prestasi, misalnya mendapatkan juara 1, mendapatkan juara, itu 我们说得到还可以 memperoleh sesuatu. 我得到很多 misalnya sangat banyak apa ya? Mendapatkan banyak, 我得到很多礼物, hadiah gitu ya, 得到 mendapatkan, betul. Iya, kalimat bahasa Indonesianya memang begitu ya, soalnya dapat. Tapi pekerjaan biasa kita bilang menemukan ya. 找到 menemukan yang ini. Oke, 不客气 Bu Teresia ya. Ya, sambil tunggu teman-teman screenshot yang beda atau merasa pengen tanya, oh 老师 saya punya beda, boleh ya nanti bantu note ke bawah biar saya scroll ke atas ya. Kalau misalnya sama atau yang sudah saya jelasin berarti teman-teman tinggal koreksi. Kita lihat kalimat kedua. Kalimat kedua ada Ibu Rita. Oke, Ibu Rita saya unmute ya. 老师晚上好。晚上好 Ibu Rita, silakan. Asalkan kamu bisa paham saya maka oke. 只要你能理解我就行。 Ya, 很好. Bagus ya. 只要 di sini pahamnya ya menempatkan diri kita di orang lain boleh ya. Boleh nggak 老师 saya translate-nya 了解 也可以. Jadi ini maksudnya teman-teman mau pengen dia cuma 了解 atau mau 理解 itu tergantung teman-teman ya. Oke, karena kalau kita ngomong di bahasa Indonesia sama-sama paham ya. Cuman tingkatnya doang. Sisi nih Ibu Rita saya tulis dulu ya. 只要 只要你能理解我就行. Ya, langsung dipakai ya Ibu ya. Ya, Ibu Rita masih sama saya. Oke, silakan Ibu ada lagi. 只要你能理解我就行。对，只要你能理解我就行。很好，Ibu Rita，谢谢你，再见。谢谢老师，再见。 Ya, sudah bagus ya. Jadi begitu dikasih tahu, oh formatnya begini, terus masukin kalimat. Nah, kira-kira bentuk kalimat seperti itu ya, ada syarat. Nah, banyak teman-teman yang mentranslate selain paham itu pakai 明白. Kalau 明白 biasanya untuk urusan. 我明白这件事. 我明白. Tapi kalau misalnya orang, kalau teman-teman nggak mau pakai 理解, nggak mau pakai 了解, maka teman-teman pakai 懂. 只要你能懂我, 懂 yang mengerti. Ya, saya tulis di sini. Nah, 懂, paham, mengerti khusus untuk orang. Ya, teman-teman boleh tambahkan catatan. Bagi teman-teman yang bilang 明白, orang paham sih ya, tapi 明白 itu lebih cocoknya akan dipakai untuk hal, urusan, terus saya jelasin pelajaran, teman-teman paham, itu 明白. Boleh pakai 懂 nggak? Boleh. Jadi si 明白 sama si 懂 itu dia ada persamaan arti. Tapi ketika kita bilang pahamin saya dong gitu ya, sayanya berarti manusia atau orang, maka teman-teman perlu pakai 懂 ya. 你不懂我, kamu tidak memahami saya ya, 不懂. 懂 untuk orang ya, kita pakai 懂. Semoga kejawab ya teman-teman. Kalimatnya kalau ada yang beda silakan tanya, kalau misalnya yang sudah jelasin berarti teman-teman tinggal koreksi ya. Ada yang pakai 好 就好 itu oke, 就行 juga oke ya, langsung dipraktekin 就行. Silakan di screenshot dulu. Ya Ibu Nani ya, 明白nya kita lebih cocoknya pakai 懂. Oke. 明白 ya, tadi saya udah jelasin. Oke, berarti kejawab ya semua ya. Jadi 明白 itu dia ada persamaan penggunaan. Misalnya contoh, sekarang saya jelasin begini. Saya boleh tanya teman-teman, 大家明白了吗? 大家懂了吗? Nah, di sini mereka sinonim. Artinya teman-teman boleh jawab saya, 老师我明白了, 老师我懂了. Di sini sama. Tapi kalau khusus untuk orang kita pakai 懂 ya. Oke, sudah. 不客气 Bu Nani. 你永远不懂我. Oke. Ya, Ibu Lena bilang ya, 你永远不懂我. Jadi intinya orang kita pakai 懂 ya. 好.
Oke, berarti udah jelas semua. Kita balik lagi ke grammar kita ya. Ini sudah di screenshot ya. Tuh, 好了吗？ 好. Bagi teman-teman yang bikin kalimat dan udah mulai oke, sebenarnya itu sudah oke ya teman-teman ya. Tinggal diterusin. Terusinnya caranya gimana? Latihan bikin kalimat yang banyak ya. Itu sudah pasti bagus ya. Jadi perlu diasah. Karena kadang-kadang kita paham, tapi begitu nanti selesai kelas, kadang-kadang kita lupa ya. Itu wajar. Memang begitu ya. Perlu di review kembali. Makanya 温故知新 ya. Kusin kemarin kita ada belajar peribahasa ya. Oke, kita lihat yang format ke-9. Format tetapnya ada i teman-teman ya. I 什么什么就. Oke, saya lihat ini tidak ada Hanyu pinyin. 等一下. I 什么什么就. Di sini i-nya baca nada 1 rata-rata ya. Tapi kalau teman-teman bilang, Laoshi boleh nggak saya i-nya berubah sesuai yang belakangnya, itu nggak masalah ya. 没有什么大碍，没什么大碍 ya, jadi nggak terlalu banyak pengaruh ya. Oke, teman-teman boleh begitu langsung ya, jadi begitu ngapain langsung. Ini di situ jiu-nya jadi langsung. Tapi boleh nggak Laoshi saya cuma artikan sendiri, jiu artinya langsung, nggak bisa, bukan, nggak bisa begini. Dia memang kayak saya bilang kata sambung satu paket ya. Kalau teman-teman bilang, oh 只要jiu, di situ jiu-nya sama mirip-mirip artinya maka. Nah, oke. Terus sama i 什么什么就, di sini juga dia satu kesatuan, jangan dipisah. Nah, kalau teman-teman mau jelasin orang jiu itu sebenarnya partikel ya. Tapi di sini dia artinya begitu langsung. Nah, kita lihat dulu contoh kalimatnya. Saya minta volunteernya baca ya. Ada Ibu Anita. Oke, Ibu Anita, saya unmute ya. Ni hao Ibu. Ni hao, 老师. Silakan Ibu dibaca 第1、第2和第3, silakan. 妈妈一到家就去洗澡。洗澡. 洗澡. 对, mama. Jadi ma yang kedua nada 5 ya. 妈妈一到家就去洗澡. 妈妈一到家就去洗澡. 好, 第2 yang kedua. 你一来，爷爷就很高兴。很好。第3，我一进门，小狗就跑了过来。对，小狗就跑了过来。好的，谢谢你，Ibu Anita. Nadanya sudah bagus ya. 加油加油。谢谢老师。客气，再见。Kita lanjut penjelasannya ya. Mama 一到家就去洗澡。Kalau saya kebiasaan lebih enaknya 一到家就去洗澡. Seperti yang tadi saya jelasin, misalnya teman-teman bilang, Laoshi karena dia kata sambung, sebenarnya dia boleh dua ya, boleh seperti nada awalnya atau nada aslinya itu nada 1 atau enggak. Misalnya, Mama 一到家就去洗澡. Ketika teman-teman membaca nada 1, boleh nggak Laoshi? Boleh, tapi agak diberhentiin. Teman-teman berasa nggak? Coba ya, saya bacain. Mama 一到家就去洗澡. Cuma kayak nggak smooth. Makanya kenapa kita berubah ya. Mama 一到家就去洗澡. Seperti itu ya, karena dia ada belakangnya. Tapi kalau nggak ada belakangnya, 一什么什么就, 一什么什么就. Oke, Mama begitu sampai rumah langsung mandi ya. Ini kebiasaan yang memang kita lakukan sekarang ya. Begitu sampai rumah, dari luar langsung mandi. Mama 一到家就去洗澡. 第二，你一来，爷爷就很高兴. Artinya, kamu begitu datang, kakek itu langsung sangat senang ya. 因为爷爷想孙子，那是当然的ya. Kakek kangen sama cucunya itu sudah pasti gitu ya. Jadi begitu cucunya datang, kakeknya senang banget ya, langsung sangat senang. 第三，我一进门，小狗就跑了过来. Teman-teman yang punya anjing di rumah, saya rasa ya begitu kita masuk pintu, anjing yang kita pelihara pasti langsung berlari menuju arah kita, benar nggak?
Nah, mama, 对不起，我一进门 saya begitu. Masuk pintu ya, jin itu masuk, men pintu ya. 我一进门 artinya teman-teman masuk pintu rumah gitu ya. Si Xiaokou langsung berlari menghampiri kita gitu ya, 跑过来 karena si anjingnya mendekati kita. Makanya kita bilang 跑了过来，跑过来 juga boleh tanpa le juga nggak masalah ya. Xiaokou anjing kecil. Oke, ini contoh kalimat dari i sama jiu. Nah, sekarang sama ya, saya akan kasih satu contoh kalimat. Satu lagi bebas. Nanti dari yang tunjuk tangan akan saya minta bikin satu kalimat ya. Oke, 我们看一下。Guru begitu jelaskan ini maksudnya menjelaskan ya. Oke. Menjelaskan satu kali dia langsung paham. Oke, silakan di translate. Terus yang satu lagi nanti saya akan minta yang tunjuk tangan ya, kalimatnya bebas dari yang tunjuk tangan. Oke, silakan yang sudah ready boleh langsung translate. 我看一下有谁. Oke, Yuin silakan ditranslate kalimat ini. 老师晚上好。晚上好, silakan Yuin. 老师一解释一次，他就懂了。很好，老师，等一下。老师一解释一次 atau 一遍 boleh ya. Kalau 解释 rata-rata orang pakai 遍，一遍，他就懂了，很好，ya sudah benar ya，他就懂了。OK， 谢谢你，很棒。谢谢老师。不客气，再见。再见。再见. 好, satu lagi di bawahnya adalah Pak Zon ya. Sebentar, saya unmute dulu ya. Pak Zon, saya unmute. Silakan Pak dengan kalimat Bapak sendiri. Ni hao. Ni hao, 老师. Ni hao, silakan Pak. Belum dipikirin, 老师. Oh, oke. Jadi pas dulu. Ya. Oke, 好，没关系啊. Nanti kita balik lagi ke Bapak. Saya mute dulu ya. Oke, lanjut dulu. Ada Friska. Oke. 老师晚上好。晚上好。OK， 想好了吗？我好了。好了，来，silakan，请。他喝一点酒。他一喝一点酒 ，OK。他的脸就红了。OK， boleh ya, bagus. 等一下，sebentar. Saya tulis yang rapi ya. 他一喝一点酒，他的脸就红了。红di sini merah ya, bagus ya. Cio-nya dipakai di sini. 他的脸 berarti objeknya. Ini juga 他就. Sampai sini teman-teman tahu ya formatnya ya. 他的脸 ini satu satu frase. Oke, Friska 可以再来一次吗？他一喝一点酒，他的脸就红了。很好, bagus ya kalimatnya ya. Jadi dia begitu minum sedikit arak, muka dia langsung merah ya. 谢谢，很好，很棒，再见。谢谢老师。不客气，再见. Sudah bagus ya, langsung bagus kalimatnya, tidak perlu saya revisi. 好, teman-teman boleh screenshot ya, Cio ini arak. 他的脸 ini muka atau wajah, hong merah ya, Cio-nya yang tadi kita bilang i sama Cio. Ini. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau ini gampang ya, begitu langsung.
Begitu pulang langsung mandi, begitu pulang langsung makan, begitu pulang kantor langsung apa ya? Oh, satu kalimat lagi, mungkin ini kondisinya menggambarkan teman-teman ya, begitu pulang kantor ya, pulang kantor langsung ikut kelas. Satu lagi ya, coba saya buka. Ini teman-teman mentranslate dari kalimat saya ya. Oke, saya lihat di bawahnya ada siapa? Ada Ibu Nani. Hao. Ibu Nani silakan saya unmute. Ya. 上好， Ya, 晚上好. begitu Pulang kantor, langsung menghadiri kelas. Menghadiri kelas itu maksudnya langsung ikut kelas hari ini gitu ya kan. Banyak juga teman-teman yang pulang kerja langsung ikut. Ini sudah, boleh saya ganti halaman supaya saya bisa tulisin kalimat Ibu Nani. Bentar ya Ibu ya, biar saya langsung tulisin. Ya, yang lain sudah? Ya, sisi Pak Johannes ya atas responnya. Halo, oke ya. Kalau gitu saya next dulu. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Nani. Oke, ke mute ya. Oke, enggak. Ibu Nani bisa kedengaran suara saya? bisa. Ya, di sini siapan ya, pulang kantor. Siapan. Siapan, oke. Dia begitu, atau saya ya, boleh ya, itu subjek nggak masalah. Dia begitu pulang kantor langsung mengikuti kelas Mandarin misalnya. Oke, Cio. Kalau menghadiri kelas saja? Menghadiri Shangke. Ya, Shangke ya, menghadiri kelas secara umum. Kalau yang tadi misalnya mau lebih lengkap, ta yi xiaban jiu shang Hanyu ke, boleh. Hanyu Mandarin, Hanyu ke. Kalau misalnya mau tambahin yang lebih detail, tambahin di tengah-tengah ya. Shang Hanyu ke, Shang Ingyu ke. Ingyu misalnya bahasa Inggris. Misalnya teman-teman ada ikut kelas Inggris juga ya. Kayak gitu. Hao, Ibu Nani boleh bantu baca kalimat yang atas dan bawah sama satu kali. Silakan ya. 1, 2, 3. 他一上班就上课。就上课。第二。他一下班就上汉语课。谢谢你，Ibu Nani，很好，再见啊。不客气，再见. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Jadi kalau mau simple yang atas ya, maksudnya secara umum menghadiri kelas. Tapi kalau teman-teman mau tambahin detail, Hanyu. Baru lihat ya, Hanyu-nya ada 3 ya. Hanyu ke, kelas bahasa Mandarin ya. 他一下班就上汉语课。他一下班就上汉语课了。Boleh juga tambahin le. Artinya berarti dia sedang melakukan saat ini juga gitu ya. Begitu pulang kantor, nggak makan, nggak mandi, langsung ikut kelas bahasa Mandarin. Misalnya contoh gitu ya. Oke, Hao, ini kalimat yang terakhir ya untuk contoh format ke-9. 我一下班我就上课 boleh karena subjeknya sama, subjeknya sama di sini nggak perlu diulang. Kayak contoh Ibu Tata ya, 我一下班我就上课 boleh nggak Laoshi? Boleh. 我nya boleh dibuang yang kedua. 我一下班就上课.我nya yang kedua boleh dihilangkan. 我一来上班就上课汉语. Oh, Ibu Meiska ya formatnya yang 上课就上汉语课. Formatnya seperti ini. Terus kalau 下班 itu pulang kantor. Kalau 上班 itu ngantor ya. Lawan kata dari 下班 adalah 上班. Nah, di sini
Shangban sama xiaban sama-sama adalah verb. Jadi tidak perlu teman-teman tambahin lai atau cu atau apa ya. Cu masih boleh, lai yang nggak usah tambahin itu sih. Karena dia udah verb ya. Oke. Itu saja yang teman-teman chat ya. Jiu canjia Hanyu Ban, boleh juga Ibu Rina. Canjia artinya berpartisipasi ya. Tapi CAN nggak pakai H ya. Canjia. Ta yi xiaban, kebalik Ibu Lena. Xiaban bukan shangban. Kalau shangban ini pergi ke kantor. Pergi ngantor. Kalau xiaban pulang kantor ya, kebalik. 就上课了 OK 我一下班 Ibu Rita 我一下班不用了 nggak usah le ya 就参加上课 nah Ibu Rita kalimatnya kalau 参加 itu kan verb langsung noun-nya apa misalnya 参加汉语课 itu noun-nya 汉语课 tapi kalau 参加上课 itu dua-duanya verb nggak usah berdua kata kerja ya jadi di sini saya sekalian ngajarin teman-teman menganalisa juga, bikin kalimat itu nggak usah kata kerjanya diulang, kadang-kadang nggak perlu. Ya, memang ada beberapa kalimat perlu, tapi nggak semuanya perlu ya. Jadi kalau misalnya kayak kalimatnya Ibu Rita, 我一下班 le-nya dibuang, 就参加汉语课 boleh ya, 汉语课，中文课 boleh, 华语课 boleh, ya, itu bebas ya. Istilah bahasa Mandarin banyak sekali. Oke, 我一下班我就上课. Oke, Ibu Indah ya. 我-nya boleh satu kali saja. Oke. Yang lainnya oke. 我一下班我就学汉语课. Ya, boleh juga Jennifer ya, 学. Oke, siap. 中文课, 好的, 不客气. Jadi ya lumayan ya teman-teman dengan bikin kalimat jadi tahu oh di sini nggak boleh taruh ini terus kata kerjanya nggak usah diulang dua kali ya. Canja misalnya ikut apa kan canja itu kata kerja. Mungkin saya tulisin ya bagi teman-teman yang bingung atau lupa biar nggak ini. Canja itu artinya berpartisipasi di sini atau ikut. Di sini dia sudah verb ya, jadi canja ikut berpartisipasi, misalnya noun-nya adalah kelas bahasa Mandarin, kelas bahasa Inggris dan seterusnya. Oke, tapi sudah bagus kok, nggak apa-apa. Yang saya perbaiki itu adalah memang apa ya, hal yang biasa, wajar ya teman-teman. Jangan sampai itu jadinya membuat teman-teman nggak pede. Mendingan kita salah di sini nanti begitu keluar teman-teman paham oh ya saya pakai ini karena memang dia ini udah verb kata langsung nggak usah dua verb langsung kata benda gitu ya nggak apa-apa jadi nggak usah berkecil hati aduh saya bikin kalimat ada aja yang salah 没事 itu memang biasa gitu ya kalau udah bikin kalimat lancar semua saya rasa nggak perlu hadir kelas lagi gitu ya jadi nggak apa-apa ya teman-teman 不要放弃 jangan menyerah 然后 继续努力 ya, lanjut berusaha lagi ya, itu sudah bagus sekali. Ya, bisa berpartisipasi, bisa ikut, bisa juga menghadiri ya, canja itu bisa banyak arti. Oke, 好，我一回家就加入课班 ya 加入汉语班 Pak, nggak usah ke sama pan, begitu sama ya. Jadi yang dibikin Pak Ruslan ke sama pan ini sama-sama noun. Ini juga noun. Ke adalah lesson, pan adalah kelas. Nih, jadi saya pengen teman-teman belajarnya hidup. Hidup itu maksudnya nggak dihafal mati gitu ya, enggak. Tapi hidupnya udah dua noun, cukup satu gitu ya. Misalnya sebentar, saya lihat kalimatnya Pak Ruslan yang terakhir ya. 我一回家 ini oke ya, saya begitu pulang ke rumah 就加入 lesson, oke. Kalau mau 加入汉语课 atau 汉语班, mau lesson Mandarin, mau kelas Mandarin, tapi salah satu aja noun-nya. Seperti yang tadi saya bahas, verb-nya cukup satu. Oke, bukaci ya. Jadi ini yang nanti teman-teman, oh ya paham-paham. Jangan dipakai dua-duanya ya, salah satu. Oke, kita lanjut dulu. Ini sudah di screenshot.
Nah, jadi ini pakai salah satu aja, mau Hanyu ke atau Hanyu ban. Sudah. 好了. Yang lain? 好了. Ya, saya lanjut dulu ya. Oke. Kalau gitu tadi sampai 9. Sekarang pemakaian format yang ke-10. 好, saya minta volunteer baca ya. Ibu Nani tadi udah. Oke, Ibu Meiska. Saya mute. 晚上好，老师。 晚上好 Ibu. Boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. Silakan Ibu. 好，谢谢老师。嗯我就觉得哪件衣服好看，我就觉得汉语不简单。 不简单，很好。Nadanya juga sudah bagus ya. Sisi Ibu Meiska ya, 很进步了。谢谢老师。 Bukan karena Ibu ikut dari modul 1 ya, jadi saya bisa merasakan ya kemajuannya. So, yang lain percaya selagi masih di kelas ya, walaupun merasa masih ada yang salah, tapi saya rasa semua pasti ada kemajuan. Saya percaya itu ya. Nah, tinggal teman-teman perlu percaya sama diri sendiri. Oke, penggunaan lain dari jiu adalah untuk menyatakan kepastian dan keteguhan atas pandangan sendiri. Bahasa Mandarinnya ada 肯定自己的想法. Jadi bagi teman-teman yang mau menekankan bahwa teman-teman tuh orang bilang kekeh gitu ya, kekeh atau pasti atau yakin banget, yakin 100% gitu ya, sama pandangannya teman-teman, di mana teman-teman mau menegaskan bahwa ya sudah itu menurut saya gitu loh ya. Nah jadi nggak perlu kita bilang oh menurut saya bla bla bla, puyung-puyung. Teman-teman tinggal tambahin 就 di kalimatnya ya. 我就觉得那件衣服好看. Bahasa Indonesianya sih biasa aja ya. Saya merasa baju itu bagus dilihat. Kan kayak biasa. Tapi begitu teman-teman tambahin 就 di sini, orang itu mungkin orangnya nggak akan bilang, ayo udahlah beli baju ini. Nggak, karena dia akan paham bahwa, oh iya, oke, kamu berarti sudah sangat teguh, sangat pasti sama pandanganmu sendiri ya. 我就觉得那件衣服好看. Nah, kayak contoh lah ya, kita ditawarin, mau baju ini nggak? Ini warnanya bagus, bla bla bla. Terus dan banyak, terus kita bilang supaya orangnya nggak usah repot-repot kenalin gitu ya. Maka kita bilang, 我就觉得那件衣服好看. Nah, orang yang di samping yang dengar pun akan paham bahwa kita sebenarnya sudah menentukan pilihan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya contoh di film-film ya, saya suka lihat Cinta Segitiga lah ya. Jadi mungkin si cewek ini memang suka sama cowok itu, tapi ada satu cowok lagi bilang kenapa kamu suka sama dia bla 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 sama semua. Nah, cewek ini begitu dia mau nyatain bahwa keteguhan hatinya pokoknya saya nggak akan berubah, maka dia bilang 我就喜欢他. 我喜欢他 itu biasa, maksudnya ya saya suka dia. Tapi begitu dia tambahin 就, teman-teman juga harus paham ya bahwa dia sudah menyatakan keputusannya. 我就喜欢他. 你拿我没办法, misalnya contoh ya, 你拿我没办法 artinya kamu bohwat ya, 你拿我没办法. Nah, kalau teman-teman suka nonton film mungkin paham ya, scenes ceritanya begitu. Oke, saya lanjut kalimat kedua. 我就觉得汉语不简单 ya. Saya rasa 90% kali ya. 90% dari semua murid kelas merasa bahasa Mandarin itu memang tidak. 简单 boleh artinya mudah, boleh artinya gampang. Ya, 我知道, 我懂, 我能理解 ya. Saya tahu, saya paham, saya bisa memahami, 不简单. Saya berusaha simple ya, simplified gitu ya caranya. Kadang-kadang saya bilang, oh caranya gini, caranya itu. Nah, tapi ada beberapa hal memang itu memang hafalan gitu ya. Jadi saya rasa banyak teman-teman juga pusing. Kadang-kadang dibikin kalimat ya, apalagi yang benar-benar basicnya dari dasar gitu ya. 我知道的. Tapi begitu teman-teman masih tetap ikut di kelas, saya rasa diulang-ulang. Pasti nggak akan mundur minimal, tapi pasti ada kemajuan sedikit-sedikit, tapi kemajuan itu abstrak ya. Jadi nggak apa-apa, bagi yang tetap di jalur ini, kita akan tetap semua sampai tujuan
ya. Cuman perbedaan waktu saja ya, ada yang cepat, ada yang lambat, itu saja ya. Jadi 我就觉得汉语不简单 berarti ini orang memang nyatain pandangannya dia bahwa memang bahasa Mandarin nggak mudah. 没关系，没关系呀，只要多多加油就会好，就会学会ya, akan bisa mempelajarinya, akan bisa menguasainya. Oke. Ini 2 kalimat contoh untuk 就 sebagai penekanan pandangan sendiri ya. 简单 sederhana boleh nah, betul. Untuk konteks yang misalnya contoh 我喜欢简单的生活. Nah, 简单 di situ jadinya sederhana ya. Sederhana, 简单 boleh juga ya, tapi konteksnya beda. Kehidupan yang sederhana, 简简单单的生活. Terus mungkin kalau teman-teman tahu Zhou Jielun, dia ada satu lagu nama 简单爱, 就是这个简单. Di situ bukan cinta yang mudah, bukan cinta yang gampang, tapi cinta yang sederhana ya, 简单的爱, 简单爱. Kalau teman-teman suka Zhou Jielun pasti tahu ada lagu ini. Udah lama dia ya, 简单. Jadi benar 简单 boleh di luar dari konteks ini artinya sederhana, 很简单. 我的想法很简单. Pemikiran saya sederhana ya, nggak ribet-ribet amat. 只要能找到好工作就好了ya. Jadi ada orang kan simpel-simpel aja, pokoknya cari pekerjaan yang baik, nyaman, ya sudahlah, nggak banyak neko-neko ya, 简单 sederhana. How yang 就 ini apa namanya, kita bikin satu contoh kalimat ya. Saya bebaskan kepada yang tunjuk tangan. Pak John, kira-kira oke? Mungkin saya tunggu ya. Tadi saya bilang mau muter. Kira-kira kepikiran, Pak John? 想好了吗? 想好了 itu sudah kepikiran dan oke gitu ya artinya ya. 想好了吗? Siangnya kita udah pelajari, hao-nya juga udah ya, tapi mungkin siang hao le kita baru pertama kali dengar kali ya, jadi nggak apa-apa. Artinya sudah selesai dipikirkan, sudah dapat ide, ya itu sama ya, boleh juga ya. Siang hao le ma, Pak? Oke ya, nggak apa-apa. Kalau belum, saya next dulu ya Pak ya. Oke, ke Mei Mei. Mei Mei. Saya unmute. 晚上好，老师。晚上好，ya silakan Mei. 我就觉得找钱不容易。赚钱。赚钱。挣钱ya, 不要说找钱. 找钱 jadi mencari uang, artinya kita kehilangan uang dan kita mencari. So ini cuma penggunaan kosakata ya, nggak apa-apa. Saya tuliskan di layar, 谢谢 Mei, tapi formatnya sudah benar ya. 谢谢你，再见. Sudah bagus ya, cuma penggunaan kosakata saja. Oke, sebentar. Saya balik ke sini dulu. 我就觉得对, benar ya, cari uang itu nggak gampang, artinya bekerja menghasilkan uang itu maksudnya ya. 我就觉得挣钱 atau 赚钱 不简单, 对吗? Tadi benar nggak kalimatnya gitu? Oke, udah ditutup ya suaranya, nggak apa-apa. 不简单 atau 不容易也可以，简单，不容易、不简单都可以ya. 容易 itu mudah, gampang. Teman-teman masih ingat kan? 容易 artinya mudah. Nah, di sini 简单 sinonim dengan 容易, artinya nggak gampang, nggak mudah ya. Oke, tadi saya mau jelasin 挣钱. 挣钱 adalah khusus orang yang bekerja sama orang ya, artinya ada bos. Itu namanya 挣钱. Terus kalau 赚钱 adalah, ada yang masih ingat? Dulu saya pernah jelasin di hari program menjawab ya. Bedanya apa antara 赚钱 和挣钱? 这个赚很有趣ya. 赚nya sangat menarik karena dia bisa dibaca ZHUAN dengan huruf Mandarin yang sama ya. Jadi ini nggak terlalu masalah, ini sama satu kumpulan
Iya, 赚钱 itu artinya bos sendiri. Maksudnya kita jadi bos sendiri gitu ya, punya usaha sendiri, betul. Ini misalnya teman-teman punya usaha apa, punya restoran, punya toko. Nah, maka teman-teman bilang 赚钱 atau 赚钱. Tapi kalau misalnya 挣钱 itu adalah statusnya sebagai karyawan. Kalau ini sebagai bos. Ya, tinggal teman-teman yang mana gitu ya. Kalau teman-teman bilang 挣钱, orang juga paham. Berarti statusnya adalah kita terima gaji gitu ya. Itu namanya 挣钱 atau ada bosnya. Tapi kalimatnya bagus ya, pandangannya juga bagus ya. 挣钱不容易 atau 不简单. Silakan di screenshot dulu sambil saya lihat chattingan teman-teman ya. Ini format yang terakhir dari penggunaan Jio. Oke, ya usaha sendiri ya. Sorry, ini saya baru baca ada Pak John, ada Ibu Ani, ada Ibu Rita ya, ada Pak Juslan. Tuh ya, semuanya sudah benar ya. Teman-teman kan suka dengar cuan-cuan. Nah, cuannya karena dia adalah bos ya. Oke, ya laupan. Laupannya pakai B ya, Ibu Meta. Laupan pakai B, B-A-N, tapi bacanya P benar ya. Pininnya L-A-O-B-A-N. Stefani, nah jian ini adalah kata bilangan untuk baju ya, tadi di modul ya. Nah jian ifu, nah itu, jadi baju itu. Jian adalah kata bilangan untuk baju. Oke, sudah oke. Kita akan lihat perbedaan penggunaan cai sama jiu, sekedar mereview ya teman-teman. Kita udah belajar cai di modul sebelumnya. Sudah di screenshot, sudah oke? Oke, siap. Sudah ya. Nah, 我们再继续. Kita lanjut dulu. Ya, perbedaan cai dan jiu. Ya, ini ringkasan ya. Teman-teman boleh lihat ke modul. Oh, cai penggunaannya seperti apa, terus jiu seperti apa. Mereka hampir berkebalikan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat pertama, memiliki waktu yang panjang, lambat, pelan, jauh dari harapan, waktunya masih banyak, tidak buru-buru. Itu cai. Ya, teman-teman masih ingat ya, di modul lalu kita bahas. Terus kalau jiu, cepat ya, terus lebih awal dari harapan, pendek dalam waktu yang singkat gitu ya. Misalnya nggak lama langsung bisa kuasai bahasa Mandarin ya. Teman-teman masih ingat kemarin, minggu lalu saya reviewin teman-teman. Terus yang kedua adalah memiliki makna sedikit, level yang rendah, kemampuan yang rendah, atau harga yang murah. Itu cai ya. Misalnya saya bilang beli 10 baju barunya adalah cai ya, baru habisin misalnya berapa ratus ribu. Misalnya 300.000 bisa beli 10 baju. Menurut orang ini murah. Tapi kalau jiu itu menurut orang ini artinya mahal ya. Minggu lalu kita ada bikin kalimat pakai mahal dan murah. Oke, terus yang ketiga, cai mempunyai makna baru terjadi tidak lama. Artinya barusan ya. Cai bisa artinya baru terjadi tidak lama. Terus yang jiu memiliki makna akan terjadi. Sui puyang ya. Akan terjadi ya. Jiu yao xia yu le. Sudah mau akan terjadi gitu ya. Sudah mau hujan misalnya contoh. Nah, terus yang keempat, mereka sama-sama punya format tetap. Punya pasangan ya, punya kata sambung masing-masing yang jadi ibaratnya nggak bisa diganggu gugat lah ya, pokoknya dia ada kata sambung seperti itu. 只有什么什么才 gitu ya, atau 要什么什么才. Terus yang si 就 ada 如果要是既然什么什么就，还有只要什么什么就 sama 一什么什么就 yang tadi barusan kita bahas. Nah, terus yang kelima, makna lain dari jiu adalah akan segera dan hanya. Saya rasa ini hampir sama sebentar. Yang ini hampir sama dengan ini. Cuman dia ada arti hanya lagi ya. Misal, 我家只有他会汉语. Keluarga saya 只有他会汉语, benar nggak? Di sini 只有yang bisa kita ganti 就他会汉语, hanya dia gitu ya yang bisa bahasa Mandarin. 我家就我会汉语. Misalnya contoh, orang bilang, oh ini tuh Hanyu很好. Misalnya contoh gitu ya, bahasa Mandarinmu bagus. Terus orangnya bilang, oh, 你家里人肯定都会说汉语吧? Misalnya contoh ya, keluargamu gitu ya, semuanya pasti bisa ngomong bahasa Mandarin ya, soalnya bahasa Mandarin kamu bagus gitu. Terus
orangnya jawab lagi, oh 没有，我家就我会说汉语。Enggak, di rumah saya gitu ya, di keluarga saya hanya saya yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Misalnya contoh gitu ya. Oke, terus yang keenam, penggunaan lain dari cai untuk membantah. Masih ingat ya, membantah misalnya, oh, 我哥哥才帅呢. Misalnya orang sebelah situ lagi bilang, 我哥哥很帅. Orang sana bilang gitu ya. Terus kita juga nggak mau kalah dan ingin bilang bahwa koko kita lebih ganteng gitu ya, maka kita bilang 我哥哥才帅呢 ya, koko saya lebih ganteng ibaratnya ya. Jadi ada pembandingnya dan kita mau menegaskan untuk membantah kalimat yang sebelumnya, itu cai. Masih ingat cai misalnya kita kalau bilang saya mah nggak ngambil barang kamu gitu. Nah, silakan teman-teman pakai cai. 我才没有拿你的东西 ya, cai di situ orang akan paham bahwa iya, Anda menegaskan bahwa untuk membantah apa ya, prasangka dari orang tersebut, misalnya contoh gitu ya, cai. Terus kalau jiu adalah menegaskan pendapat sendiri, tadi yang dikasih contoh sama Mei ya, apa? 我就觉得挣钱不容易, misalnya contoh ya, saya merasa menghasilkan uang itu tidak mudah ya. Kalau 找钱, 找 di situ artinya mencari itu dalam arti kita kehilangan barang, kita cari, itu konteksnya mencari. Nah, tapi kalau yang dimaksud Meme, saya paham artinya kita bekerja untuk menghasilkan uang ya. Oke, sekarang ada latihan, teman-teman bisa coba jawab dulu, saya kasih waktu, nanti kita bahas ya, sama akan saya minta teman-teman yang volunteer untuk bantu jawab ya. Silakan teman-teman dijawab dulu. Oke, Ibu Christine, 我就没有拿你的东西, bisa nggak 老师? Bisa juga, artinya tapi ya menegaskan bahwa saya nggak ambil barang kamu. Di situ konteksnya masih bisa, betul. 我就没有拿你的东西. 我才没有拿你的东西, lebih membantah lagi bahwa kalau dia pakai cai biasanya karena ada tuduhan gitu ya, kira-kira semua orang berpikir dia yang ambil. Nah, maka orang ini akan membantah semua tuduhan itu dengan pakai cai. Nah, kalau di sini Ibu Christine, 我就没有拿你的东西, di sini lebih ke penekanan ya, bukan arti yang menegaskan pendapat sendiri, 不是. Ini Ibu Christine lebih konteksnya ini. Sebentar ya, saya scroll dulu biar saya tunjukin. 我就没有拿你的东西, di sini adalah penegasan ini. Coba. Yang ketiga, tidak ada yang lain, berarti ya memang saya nggak ambil barang kamu, penegasan Ibu. Nah, tapi kalimat Ibu bukan contoh yang terakhir ya, tadi format keberapa ya? Format ke-9. Ya, yang 10, sorry. Bukan pendapat sendiri, tapi boleh Ibu, ya boleh. Tergantung apa yang mau ditekankan. Kalau yang Ibu Christine mungkin mau menekankan bahwa ya saya memang nggak ambil barang kamu, nggak ada yang lain gitu ya. Memang saya nggak ambil. Ya, betul. Kalimatnya betul, tapi lebih ke konteks yang ketiga gitu ya. Oke, sip. Bukaci Ibu Christine ya. Jadi kadang-kadang ya teman-teman merasa bukan itu jadi sinonim ya? Enggak. Artinya berbeda ya. Kalau pendapat tadi yang konteks nomor 10. Teman-teman, sekali lagi, saya nggak pengen teman-teman pusing. Ini kebetulan karena kan teman-teman banyak yang tanya ya, daripada saya jelasin di program menjawab, terus cuma sebagian orang yang tahu, terus nanti pas di kelas ada yang nggak ikut program menjawab kan, tanya lagi dan, oh Ciu ini penggunanya apa? Makanya itu yang terpikiran saya untuk bikin grammar ini. Nah, tapi kenapa saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman merasa, Laoshi, saya cuma bisa lebih paham yang bagian 1. Ya, ini kan 10 konteks. Laoshi, saya kayaknya 1, dan itu lebih kepake saya. Itu saja dulu ya. Jangan dipikirin, aduh yang lain saya lupa. Atau yang lain saya masih agak bingung. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, oh Laoshi saya bisa kuasai 2, dan memang sering kepake itu 2. Ya nggak apa-apa juga ya. Jadi,
ini bersifat tambahan ya, teman-teman jangan dipusingkan gitu ya. Jadi nanti terlalu tekanan banget ya. Oke, silakan. Sudah siap dengan latihannya? Sudah siap dengan jawabannya? Nah, 我们看一下练习 halaman 38 sampai halaman 39. 哎，不知不觉我们的时间快到了。Saya nggak merasa ya, pikirnya masih lama. Oke, sudah? Meme sudah katanya ya. Oke, yang lain gimana? Ya, saya akan minta volunteer untuk jawab ya. Oke. Ada Pak John ya, Pak John sesuai janji saya tetap saya akan kasih kesempatan. Oke, saya unmute dulu untuk kalimat pertama. Silakan Pak. Ni hao, Pak John. 你好，老师。 Ni hao. Oke, silakan Pak. Kalimat pertama boleh dibantu baca dan juga jawabannya. 这个问题我想了很久，直到今天才想明白。我早就应该想明白了。 很好, ya. Apa namanya? Jawabannya sudah benar semua. 谢谢 Pak, 很棒. 谢谢你. 谢谢老师。不客气。再见. Oke, saya jelasin ya sedikit. 这个问题我想了很久，直到今天。这个问题我想了很久, lama. Oh ya, berarti sampai hari ini barulah pikir dan paham ya. 问题想明白. Jadi apa ya, pertanyaan ini atau masalah ini sudah saya pikirin lama banget, jangka waktunya lama. Hari ini barulah saya mengerti, barulah ya. 我早就应该想明白了 ya, kebalikan. Teman-teman lihat ya, 早 dari awal harusnya gitu ya, saya sudah paham. Di sini teman-teman lihat 就 nggak diartikan kan, benar nggak? Karena dia partikel, penekanan bahwa harusnya dari awal itu saya sudah paham gitu ya. 我早就应该想明白了. Nah, misalnya contoh ya, ada teman dari teman kita gitu ya, teman-teman dulu ikut kelas, terus nggak ikut lagi. Habis itu sekarang dia merasa teman-teman punya perkembangan bagus banget. Terus dia bilang, wah, 你怎么学得这么好? Misalnya contoh ya, kamu bagus ya gitu. Apa namanya? Terus kita bilang, 你早就应该继续学习. Kamu tuh dari awal harusnya lanjut belajar, misalnya contoh. 就 di situ penekanan ya, penegasan. Oke, sudah bagus. Kita lanjut dulu. Wah, berarti udah pintar-pintar ya. Jawabannya benar semua kan? Coba ya, saya cek dulu. Cai sama 就. Oke, Ibu Lena. 很好, 很棒. Yang lain, ada yang salah nggak? Karena ada 想很久, lama. Terus 早, awal ya. Oke, sepertinya nggak ada yang salah ya. Berarti benar semua. 谢谢大家. Berarti ini tandanya udah pada ngerti, pinter-pinter. Oke, yang kedua. Sebentar. Ada Stephanie. Stephanie saya unmute ya. Stephanie. 你好，老师。你好. Oke, kalimat kedua silakan. 我好不容易救人就不孝。 我好不容易什么什么忍住不笑. Jawabannya adalah 救，不是救. Oke, 没关系. Harusnya 才 ya. Kenapa? Karena tidak mudah. Sebentar ya, saya balik ke sini. Oke ya, di sini mungkin tidak ditulis. Ya, di sini sebentar. Nggak apa-apa. Jadi ini bisa jadi satu patokan. Waktu yang panjang berarti sesuatu yang tidak mudah. Ya, teman-teman boleh tambahkan. Tidak mudah itu baru cai. Mungkin teman-teman masih ingat, saya jelasin. 我学了3年汉语才学会, barulah bisa. Berarti tidak mudah ya, tidak gampang, tidak bisa menahannya. Oke, nggak apa-apa ya, Stephanie ya. Nanti kita coba lagi. 所以 jawaban yang kedua adalah 我好不容易才忍住不笑. Saya dengan tidak mudah barulah bisa menahan tawa gitu ya. 才忍住不笑. Oke. 才忍住不笑.
Oke ya, Meiju benar ya, cai jawaban yang kedua. 我好不容易才忍住不笑，忍住itu tahan, 不笑 tidak ketawa ya, nggak mudah nahan ketawa apalagi kalau memang lucu banget atau sesuatu yang konyol ya, jadi nggak mudah untuk tidak ketawa gitu ya. 我好不容易才忍住不笑。Kita lanjut yang ketiga. Ada tadi Jennifer. Oke, Jennifer saya unmute. Silakan Jennifer. 老师好。你好, silakan Jennifer yang ketiga dibaca. 我只要完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。Oke. Jennifer boleh lihat artinya juga ya. Saya begitu menyelesaikan PR, mama langsung suruh saya pergi tidur. Begitu langsung. Kita ada satu kata sambung. Masih ingat? Masih ingat sih. 我一完成作业，妈妈就叫我去睡觉了。很好。一什么什么就 Oke, 谢谢 Jennifer sudah langsung 不客气老师，谢谢。再见。Nah, ada ada beberapa teman kita yang jawabnya 我才完成作业，妈妈就叫我去睡觉。Ada 才 terus 就 ya, ada Ibu Lena ya. Ya, Ibu Lena itu boleh. Dan dengan catatan formatnya adalah saya baru saja menyelesaikan PR, mama langsung suruh saya pergi tidur. Kalau itu cai, boleh juga ya. Tapi ini karena kita ada format begitu, langsung harusnya pakai i, 什么什么就 ya. 一完成作业就叫我去睡觉了 ya. Ya, teman-teman sampai perhatikan juga arti di bawah ya, biar jadi panduannya teman-teman. 好，再来 kita lanjut yang keempat. Keempat nanti Jennifer. Oke, Ibu Rita. Ini Ibu Rita yang Jelambar. Terima. Semoga saya benar ya. Oke. Ni hao Ibu. Ya, 晚安老师。晚上好. Ibu Rita Jelambar, terima. Ya. Iya, saya lihat dari namanya ya. Oke, silakan karena Ibu Ritanya banyak. Silakan Ibu. nomor 4. 你一说我就明白。你一说我就明白呀，ini mudah ya. 谢谢。不客气，不，很好，再见。Ya, 再见。sebentar, kok nggak bisa ditulis ya? Oh bisa. Oke, 就你一说我就明白. Kamu begitu ngomong saya langsung mengerti, langsung paham ya. Paham. Itu maksudnya mungkin dia lagi begitu jelasin. Misalnya saya lagi bilang, oh sekarang lagi ngetren apa teman-teman ya. Begitu saya ngomong cerita topik itu lagi ngetren, teman-teman langsung paham karena teman-teman ngikutin. Misalnya ngetren apa ya sekarang ya? Ngetren lagi pada ke luar negeri gitu ya, misalnya contoh ya. Terus mesti punya asuransi perjalanan misalnya contoh. Jadi topiknya kan lagi ngetren. Nah, begitu saya ngomong teman-teman langsung paham. Bahkan paham banget prosedurnya misalnya gitu ya, contoh. Oke, yang kelima. Tadi Jennifer Meinar. Oke, ini Ibu ya. Ibu Meinar saya unmute ya. Ni hao Ibu. Belum kebuka. Ni hao. Oke, Ibu bisa di-unmute? 晚上老师，我第一次在这个 online 学习文戏。哦，没关系，没关系，第一次参加对吧？第一次参加ya. 第一次参加。好好，没关系。Ibu Menar boleh bantu saya baca yang kelima, silakan Ibu. 要满18岁才能喝酒。很好，要满18岁才能喝酒。谢谢你，Ibu Menar, 欢迎你ya, welcome ya Ibu. Ini nggak apa-apa sudah maju bahan kita, tapi nanti Ibu kalau pengen tahu boleh lihat rekaman lagi ya. 谢谢 Ibu Menar. 谢谢老师。不客气，再见，欢迎你的参加，你的加入呀，welcome Ibu.
yang pertama kali ya. Oke, saya mute dulu. Oke, saya jelasin ya. Jawabannya benar. 要满18岁才能喝酒. Teman-teman bisa lihat ya. Harus berusia 18 tahun. Man itu penuh. Man ini penuh ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, man ini apa? Penuh. Penuh itu di sini paham ya teman-teman. Maksudnya harus benar-benar capai usia 18 tahun baru boleh minum gitu ya. 要满 gitu. Makanya bayi 我们说满月. Teman-teman tahu 满月? Full month ya, buat baby ya. 我们说满月就是这个满 penuh full ya. Oke, jawabannya benar 才。我们再看第6，还有谁 ？Oke, siapa ya? Ibu Lili. Ibu Lili saya unmute. Silakan Ibu. Full month ya untuk bayi. Oke. Ibu Lili, 可以吗？ sorry. Kepencet lagi. Ya, silakan Ibu. 你好 Ibu Lili. Halo, 老师。 Oke, silakan Ibu nomor 6, 第6. 因为我就觉得 Oke. Ya, ini agak ini ya translatannya maka soalnya. 因为他我什么什么去的. Nah, teman-teman, kita ada satu ini nggak pakai 就 tapi pakai 才. 因为他我才去的. Jadi kita mau bilang bahwa ya karena dia baru saya pergi gitu ya. 因为他我才去的. Kalau enggak saya nggak akan pergi itu maksudnya. 因为他我才去的. Ya. Oke, silakan Ibu boleh sekali lagi nomor 6. 因为他我才去的. 因为他我才觉得。我才去的。我才觉得。去。Ibu boleh. 去的呀，去的呀。因为他我才去的. Ya, 因为 nada 4 W-nya ya, karena W ini ada nada 2 juga. Boleh bantu revisi? W nada 4 ya. 因为他我才去的. 谢谢 Ibu Lili, 谢谢你. 再见. 谢谢杨老师. 不客气，再见. Oke, kita lanjut ya. 因为他我才去的. Ini satu kalimat kalau teman-teman bilang karena dia makanya saya pergi. Memang bahasa Indonesia bilang makanya ya, tapi di situ nggak pakai 就 tapi pakai 才. Oke, nomor 7. 第7, 我看一下还有谁. Oke, Ibu Rita. Ibu Rita, saya unmute. Hao 老师。第7可以念一下吗？ Boleh dibaca nomor 7. 接到你的电话，我才安心了。OK， 接到你的电话，我才安心了。不是，我就安心了。Jadi maka saya lega gitu ya. 接到你的电话. Jadi di sini kayak ada syarat, benar nggak? Syaratnya maksudnya saya terima telepon kamu gitu ya. Maka saya baru bisa lega. Syarat itu yang tadi kita bahas di format ini. Memang dia nggak pakai 只要就 ini yang 8 ya. Kadang-kadang memang kalimat kadang-kadang ada yang nggak pakai lengkap, tapi aura kalimatnya ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ini butuh feeling sama jam terbang. 没关系. Boleh sekali lagi nomor 7. 接到你的电话，我就安心了。对，接到你的电话我就安心了。好，谢谢 Ibu Rita， 再见。谢谢老师。不客气. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing hafalin format, kira-kira yang kayak ini, 我就安心了 artinya ada syarat ya, misalnya 听到他的消息我就安心了，听到你很健康我就安心了，听到班长很顺利我就安心了. Misalnya teman-teman sama pancang teman baik ya. Mungkin lama nggak kontak, tapi begitu kontak kita tanya kabar pancang bilang semua lancar ya. Nah, kita juga lega gitu ya. Sebagai teman kita turut bersukacita seperti itu ya. Oke, Tipa terakhir ada Yuyin. Oke, saya unmute ya.
吃完饭就运动对身体不好。很好，就udah bagus ya, gampang. Ya, ini juga sama ya teman-teman ya, dia agak kita bilang begitu langsung. Kalau teman-teman lihat artinya sih gampang. Tapi kalau lihat formatnya, oh, 老师 kok 没有一 gitu ya, bener nggak? Ah, ya itu yang saya bilang. Kadang-kadang di format kalimat itu ada yang dia hilangkan. Ini harusnya 一吃完饭就运动. Nah, cuma orang kadang-kadang i-nya dibuang ya. Kadang-kadang i-nya dibuang. Ini jawabannya 就 begitu langsung. Kalau dari arti mungkin teman-teman langsung paham ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Contoh-contohnya apakah membantu teman-teman supaya sudah lebih paham? Oke, saya lihat dulu ya. Oke, 第八就好。第七要说就呀，就不是才。第八是就begitu langsung. Oke, memang ada yang masih ketukar ya. Oke, jadi kalau nomor 6 kayak kita bilang karena kamu barulah saya begitu. Ini lebih ke barulah gitu ya. Karena kamu barulah saya begini. Nomor 6. Konteksnya sebenarnya ke situ ya, barulah. Jadi saya datang karena dia. Kalau nggak karena dia, saya nggak mau datang. Itu maksudnya. 因为他我才去的. Kalau misalnya teman-teman ngomong gitu ke orang, berarti orang paham. Teman-teman datang karena他nggak tahu siapa, misalnya contoh gitu ya. Bukan karena yang tuan rumahnya, bukan karena siapa, tapi tanya mungkin bukan tuan rumah, bisa jadi kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Nomor 6 dan 7 itu apa ya? Kita bilang ya bahasa Indonesianya kalau kita bilang mau diartikan langsung mungkin teman-teman juga bingung gitu ya. Tapi yang nomor 6 kita bilang apa ya? Kita bilang barulah gitu ya, karena dia barulah begini, karena dia saya barulah begitu ya, barulah cai. Nah, kalau teman-teman mau cari artinya 第6因为他我才去的. Nih. Sebentar. Teman-teman bisa lihat apa ya? Kayak semacam gimana ya ngomongnya ya? Membantah gitu ya, boleh, karena bukan karena tuan rumah sih, tapi karena ada sesuatu hal yang lain, itu makanya cai. Di situ ya, membantah apa yang kronologis normalnya gitu ya. Nah, itu cai. Terus kalau yang nomor 7, 接到你的电话, tadi saya ada jelasin ya, ini lebih ke syarat ya. Syaratnya karena terima telepon kamu, makanya saya sudah lega. Ini nomor 7 yang tadi saya bilang, ini 只要什么什么就 kayak gitu ya. Cuman 只要nya dia hilangkan, cuma pakai 就 kayak gitu. Ya nomor 6 ya respect sama si ta dan apa ya, bukan karena sama tuan rumah gitu. Jadi bisa jadi ya misalnya 因为他我才去的. Bisa jadi tuan rumahnya dia nggak pandang, tapi dia pandang yang si ta kayak gitu. Nah, tinggal konteks ngomong ta ini siapa. Kayak gitu ya. Oke, semoga kejawab ya Ibu Feni yang bingung antara nomor 6 dan nomor 7. Oke, sampai sini oke. Kalau sudah, 我们还有时间吗? Oke, 时间到了是吧? Sampai sini masih ada yang bingung kalimat yang lain mungkin teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita selesaikan saja ya 2 kalimat terakhir. Ini kosakata tambahan dari saya, sekalian teman-teman bisa nambah juga kata-kata bijak gitu ya. Oke, saya minta tolong yang tunjuk tangan baca. Oke, Ibu Sylvie. Saya unmute Ibu Sylvie. Oke, 你好. 你好，老师。 Ya, silakan Ibu. 学习名言, terus dilanjut kalimat pertama ya. Silakan Ibu. 学习名言
点菜是百分之一的灵感，加百分之99的兴奋，爱的生。Oke, Ibu boleh ikutin saya baca ya. 天才是天才是1%的灵感， 1%的灵感，加99%的勤奋，加99%的兴奋，勤奋兴奋。奋要pakai en 奋。Oke, 爱迪生，爱迪生，爱nya ada 4 Ibu， 爱迪生，爱迪生。很好，谢谢你，再见ya. Nggak apa-apa. 不用谢老师。 不客气。Oke, kita artikan dulu ya. Sebenarnya ini tambahan kosakata. 天才是1%的灵感. Kalau teman-teman mau baca, ini kan kalimat panjang banget. Cara penggalnya adalah 才是. Ya, 天才itu genius ya. Genius adalah 1%的灵感. 灵感itu adalah inspirasi. Inspirasi ini ide. Ya, kadang-kadang kita banyak ide muncul, benar nggak? Oh, saya mau ngapain, saya mau ini, mau itu, gitu ya. Nah, ternyata orang bilang genius itu adalah 1% ide, ya. 加 itu artinya tambah, 99%的勤奋, kerja keras. 勤奋, 努力, sama gitu ya. Jadi yang ngomong ini 不是我, 是爱迪生. 爱迪生 itu adalah Thomas Alva Edison. Ya, 如果大家说中文的话，说爱迪生 semua orang tahu itu adalah Thomas Alva Edison. Kecuali kita lagi ngomong nama orang. Tapi kalau teman-teman lagi bahas 爱迪生的发明 itu penemuan ya. 爱迪生的发明 apa namanya? Teman-teman langsung bisa tahu bahwa yang dimaksud adalah Thomas Alva Edison ya. Oke, lingkan itu inspirasi. Misalnya teman-teman adalah seorang seniman, maka 需要灵感，没有灵感的话画不出来啊。我今天没有灵感，画不出什么东西啊。contoh ya, saya adalah pelukis seniman gitu ya. Nah, maka saya bilang 我今天没有什么灵感，画不出来。Kadang-kadang gitu kan ya, benar nggak? Yang seniman di sini mungkin boleh kasih saya jawaban, benar nggak? Kalau kita lagi ngamut, kadang-kadang nggak dapat ide, nggak dapat inspirasi. Itu ya, lingkan. Lingkan ini lebih ke ide. Ide-ide yang muncul. Saya rasa teman-teman selama ini pasti banyak ide-ide yang muncul ya. Pengen ini, pengen itu. Ya, oke. Silakan kalimat kedua. Ini lebih ke tambahan kosakata ya, teman-teman. Kalau nggak mau dihafalin nggak apa-apa ya, cuman lebih kenal, oh ada kosakata inspirasi, lingkan, dan sebagainya. Oke, ada Ibu Tata ya. Ibu Tata saya unmute, silakan Ibu. 晚上好，老师。晚上好，来 silakan Ibu Tata, kalimat terakhir. 成功艰苦老头，加呀，namanya dibaca ya. Boleh, boleh. 加正确方法，正确方法，正确方法呀，加搜索空话，爱因斯坦，爱因斯坦很好，nada-nadanya udah banyak berkembang ya, banyak maju ya Ibu Tata. 成功，成功。 Kalau sama dengan teman-teman membaca adalah 等于 itu sama dengan ya bahasa matematika 等于对 sama dengan 艰苦劳动，艰苦劳动对艰苦劳动加正确方法，加正确方法加少说空话，加少说空话，空话爱因斯坦。 爱因斯坦，爱因斯坦tadi bacanya bagus ya. 好，谢谢你 Ibu Tata， 很进步了，加油啊！ Sudah banyak kemajuan. 不客气。Saya mute dulu, lanjutin dulu ya penjelasannya ya. Bagi teman-teman yang membaca tanda-tanda ya, 等于 itu adalah sama dengan. Terus tadi 加 di atas kita ada belajar ya, 加 itu tambah. Nah, 成功 kata 爱因斯坦也不是我说的啊，是爱因斯坦说的。爱因斯坦就 Einstein 呀 ，Albert Einstein， 他说什么？他说成功等于
等于 itu sama dengan 艰苦劳动。什么是艰苦？艰苦 itu susah payah. 劳动 itu bekerja keras ya. Bekerja yang butuh fisik namanya 劳动。所以 hari buruh namanya 劳动节 karena hari buruh ya. Yang saya bilang kerjaan yang butuh fisik, hari buruh namanya 劳动节。五一劳动节，大家知道五一劳动节吗？五一 artinya apa? 5月1号，1 Mei ya, betul. 五一劳动节 ini secara internasional ya, makanya ada bahasa Mandarinnya. 五一劳动节，所以劳动 teman-teman paham? Oh iya, kerjaan yang membutuhkan fisik ya. Ditambah apa? 正确方法, caranya mesti tepat ya. 正确 ini adalah tepat. 正确方法，方法 itu cara. Terus 少说空话, 少nya sedikit, 说 ngomong, 空 kosong, 话 itu kata-kata ya. Kurangi berbicara yang berlebihan, yang tidak ada faktanya dan tidak banyak ngomong lah, intinya gitu ya. Itu dari Einstein untuk teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi ini versi bahasa Mandarinnya ya, biar teman-teman nggak bosan. Jadi ada 成语, ada 学习名言, 学习 itu belajar, 名言 adalah kata-kata bijak, kata-kata yang terkenal, itu namanya 名言. Yen dari 语言, bahasa. Kalau teman-teman masih ingat ya, bahasa adalah 语言. Oke, sudah selesai ya. Ini tambahan dari saya untuk lesson 18. 我们下星期可以开始第19课 ya. Kita minggu depan boleh mulai lesson 19. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见。谢谢老师，老师再见。再见。老师再见。谢谢老师。谢谢老师。老师，晚安。谢谢。谢谢老师。